Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Juli dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6, kelompok Gendersik, ingin mempresentasikan hasil final project dari kelompok kami. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Apa sih Janrosik itu? Janrosik merupakan sabun organik yang diproduksi melalui fermentasi ekoenzim. Produk ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dengan memperhatikan tren bisnis di bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan, sehingga menjadi solusi dalam permasalahan limbah rumah tangga dan polusi yang terus meningkat di Indonesia. Selain itu, Janrosik juga berfokus pada inovasi dan keberlangsungan jangka panjang sehingga memiliki daya saing yang tinggi di pasaran. Kami mendapatkan ide bisnis ini dikarenakan adanya dua permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan sampah yang terus meningkat di Indonesia, di mana pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 12%, sehingga produksi sampah di Indonesia mencapai sekitar 32,82 juta ton, di mana sampah organik merupakan sampah dengan penyumbangan kontribusi terbesar atau sekitar 61% dari produksi sampah, atau setiap tahunnya ada sekitar 16,3 juta ton sampah organik di antara sampah-sampah lainnya. Kemudian adanya masalah kulit, yaitu kulit sensitif yang diakibatkan penggunaan sabun kimia atau bahan-bahan kimia yang ada pada sabun kimia sehingga mengakibatkan kulit kering, iritasi, dan reaksi alergi lainnya. Hal ini seperti bahan kimia, mineral, dan petroleum oil atau kimia adiktif yang bisa menciptakan komedo atau lapisan okulasi pada kulit dengan mengurangi kemampuannya untuk bernafas, seperti yang diutarakan oleh Lone Ragen. Oleh karena itu, kami memberikan solusi yaitu Janrosik, di mana Janrosik merupakan sabun organik yang memiliki sifat hidroskopis, yaitu menyerap dan mengikat uap air sehingga dapat melembabkan kulit dan tidak membuat kulit menjadi kering, serta lembut untuk kulit sensitif. Kami juga menggunakan ekoenzim, yaitu hasil fermentasi limbah sayur atau buah organik yang memiliki manfaat seperti antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Penggunaan bahan ekoenzim ini juga dapat menjaga lingkungan dengan mengurangi limbah organik yang ada pada kehidupan saat ini. Produk Janrosik ini juga memberikan berbagai manfaat dengan harga yang terjangkau. Dengan keterjangkauan harga ini, dengan banyaknya penawaran manfaat yang diberikan, maka Janrosik akan sulit untuk ditiru dan disaingi oleh para pesaing-pesaing lain. Kemudian yaitu target market, di mana industri yang dimasuki oleh Janrosik yaitu herbal care memiliki fokus pada ceruk pasar. Oleh karena itu, Janrosik memiliki target pasar yang spesifik. Yang pertama yaitu healthcare workers, di mana kami menggunakan data jumlah perawat di Indonesia karena keterbatasan data yang ada. Nah, berdasarkan data yang ada, terjadi peningkatan jumlah perawat dari tahun 2020 ke tahun 2021, tetapi terjadi penurunan sedikit ke tahun 2022. Kemudian kedua adalah daycare. Kami menargetkan daycare karena biasanya daycare ini memiliki tugas dalam memandikan anak yang dititipkan, di mana anak-anak rentang 4-9 tahun memiliki kulit yang rentan terhadap kuman atau bakteri, dan kandungan sabun yang baik untuk anak adalah sabun yang chemical free. Meskipun tidak terlalu rumlah bagi ibu-ibu Indonesia menitipkan anaknya di daycare, tapi masih ada kemungkinan peningkatan jumlah pekerja wanita dari tahun ke tahun dari terhadap BPS, sehingga bisa menunjukkan bahwa terjadi peningkatan anak yang akan dititipkan. Kemudian yaitu pasien. Meskipun tidak ada ukuran pasti mengenai peningkatan pasien di Indonesia, tetapi ada peningkatan rumah sakit di Indonesia sejak pandemi, seperti yang telah ada pada grafik yang telah disediakan. Kemudian yaitu mengenai projected sale. Nah, kami dari target master Janrosik, kami mengestimasikan bahwa jumlah konsumen yang bisa dicapai itu hanya 300-500 orang saja, dengan asumsi tidak semua orang terus-menerus membeli. Nah, asumsi kami juga dalam setahun itu setiap orang mandi 2 kali sehari, dengan setiap mandi menggunakan 5 ml sabun cair. Dengan penyajian sabun Janrosik yaitu 500 ml per sabun, maka sabun yang diperlukan oleh orang setiap tahunnya yaitu 7 sabun atau 7 kali pembelian sabun. Maka projected quantity sales-nya yaitu 2.100 sampai 3.500 sabun. Apabila dikalikan dengan
harga dari Genresik yaitu 50.000 dengan peningkatan setiap tahunnya asumsinya 5%, maka projected sales dari Genresik ini tersedia pada tabel berikut. Kemudian market share, karena distribusi dari Genresik ini melalui platform online, maka kami membandingkan revenue yang didapatkan Genresik selama setahun dengan pendapatan seluruh penjual yang berjualan sabun organik di marketplace Shopee dengan hasil yang ada di tabel. Kemudian yaitu mengenai aspek unik dari Genresik, yaitu penggunaan ekoenzim sebagai bahan dasar pembuatan sabun cair. Masih belum banyak perusahaan yang menjual sabun dengan bahan dasar ekoenzim, padahal penggunaan ekoenzim ini memiliki banyak manfaat bagi kulit karena terbuat dari bahan alam dan Genresik ini termasuk ke dalam chemical free. Kemudian dalam hal intellectual property, Genresik ini menggunakan lisensi merek dagang untuk melindungi merek dari tindakan pelanggaran merek serta bentuk komersialisasi kekayaan intelektual supaya merek dari Genresik ini semakin dikenal oleh masyarakat luas sehingga memiliki keuntungan ekonomi, di mana ini adalah pernyataan dari Opera DJKI 2022. Nah, lisensi merek dagang dari Genresik ini dijadikan sebagai biaya anggaran di Project Cost sebesar 18 juta rupiah. Selanjutnya ada competition. Genresik memiliki dua jenis kompetitor, yaitu direct competitor dan indirect competitor. Direct competitor atau kompetitor langsung merupakan perusahaan atau merek yang memiliki produk sabun organik. Di antaranya ada Dr. Bronner's, Sensation Botanical, dan Bali Soap. Indirect competitor atau kompetitor tidak langsung merupakan perusahaan atau merek yang memiliki produk sabun. Beberapa yang menjadi top of mind masyarakat adalah Lifebuoy, Biore, Lux, dan Dettol. Competitive advantage merupakan keunggulan kompetitif yang membuat Genresik dapat bertahan dan sustain di pasar. Keunggulan kompetitif Genresik yang pertama adalah Genresik merupakan produk sabun organik sehingga berasal dari bahan organik yang aman digunakan oleh tubuh. Kemudian Genresik tidak menimbulkan limbah kimia secara berlebih sehingga aman bagi lingkungan. Kemudian masyarakat yang semakin melek tentang kesehatan dan harga yang terjangkau. Berikut adalah kompetitor analisis grid yang membandingkan Genresik dengan produk unggulan dari direct competitor dan indirect competitor. Selanjutnya ada marketing and sales. Yang pertama ada pricing strategy. Nah, pricing strategy dari Genresik sendiri menggunakan metode campuran dari cost plus dan value based. Jadi pada masa awal, pada masa pendekatan dan pengenalan produk, kami akan menerapkan strategi cost plus, yaitu kami akan memberikan harga promo sehingga masyarakat tertarik untuk membeli dan semakin mengenal produk. Kemudian ketika produk sudah stabil di pasar, sudah melekat di masyarakat, kami akan switching strategi jadi value based, sehingga kami dapat meluncurkan berbagai inovasi dan lebih menekankan value produk kami, yaitu sabun yang ramah lingkungan, terbuat dari bahan organik dan aman bagi tubuh sebagai dasar harga jual kami. Selanjutnya, marketing and sales, marketing strategi, yaitu public relation, kerjasama dalam bentuk campaign di acara sosial yang pesertanya berfokus pada target utama di posyandu, arisan, dan CFD. Publikasi artikel di portal berita mengenai urgensi penggunaan produk berbahan organik. Selanjutnya, advertisement dan social media memanfaatkan review dan feedback positif dalam meningkatkan brand awareness. Mengendorse call yang kontennya berfokus pada beauty atau personal care dan lingkungan, serta target digital ads melalui Meta dan TikTok. Manajemen tim dari Genresik sendiri, yang pertama Jessica sebagai General Manager, memiliki pengalaman CEO analis intern produktif KUI, dan kontribusinya membuat perencanaan strategi jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Apriana sebagai Manajer Keuangan, memiliki pengalaman koordinator bidang fundraising CI, dengan kontribusi mengelola keuangan perusahaan dan membuat laporan keuangan. Riza Hai sebagai freelance feeds creator, memiliki pengalaman ketua acara seminar kesehatan dan berkontribusi membuat konten feeds Instagram. Brina sebagai freelance TikTok memiliki pengalaman staf keuangan penyelenggara lomba rumah prestasi dengan kontribusi membuat konten TikTok yang sesuai tren saat ini. Maritza sebagai freelance content planner memiliki pengalaman lead marketing media ME17 dengan membuat timeline, konsep konten promosi, dan perencanaan desain yang dibersamai oleh Salsabila sebagai freelance content planner dengan pengalaman marketing media e-commerce. Saya Kersa Begal sebagai produksi
dengan pengalaman subkoordinator divisi acara Gamma Expo, memiliki kontribusi merencanakan produksi, penjadwalan, dan kontrol kualitas. Rolansyah sebagai packaging memiliki pengalaman penanganan distribusi barang donasi untuk korban Semeru dengan kontribusi melakukan pengemasan terhadap semua produk. Kemudian untuk profil kebutuhan posisi ya seperti yang tertera pada layar, semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam pengelolaan proses produksi Jandexic ini sudah terpenuhi. Namun seiring berjalannya waktu apabila terdapat gap posisi, upaya untuk mengisi gap posisi tersebut dengan melakukan rekrutmen terbuka melalui beberapa tahapan yaitu seleksi berkas dan seleksi wawancara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang financial projection. Jadi yang pertama adalah income statement. Nah, di sini untuk sales itu untuk tahun kedua dan ketiga kami menggunakan asumsi peningkatan 50% dari tahun sebelumnya karena kami melakukan ekspansi ke seluruh Indonesia. Lalu kemudian untuk tahun keempat dan kelima kami menggunakan asumsi peningkatan sebesar 5% karena mengikuti pertumbuhan industri. Lalu untuk di bawah bisa kita lihat di bagian net profit itu pada tahun pertama dan tahun kedua itu kami masih merugi. Lalu kemudian tahun ketiga, keempat, dan kelima kami sudah membukukan profit. Financial projection yang selanjutnya adalah statement of cash flow. Sebagaimana dijelaskan di slide sebelumnya, kami membukukan profit mulai dari tahun ketiga. Oleh karena itu, kami juga membagikan dividen kepada investor dan pemilik itu mulai pada tahun ketiga yaitu sebesar 18% dari total net income dari tahun tersebut. Oke, selanjutnya adalah current status kami. Jadi saat ini kami sedang melaksanakan target kami di bulan Mei hingga Juli 2023 yaitu melakukan perencanaan keuangan perusahaan dan juga mencari komunitas ekoenzim dan kami akan mempelajari detail-detailnya untuk membuat ekoenzim serta melakukan trial and error ekoenzim sehingga pada bulan Agustus hingga September 2023 kami dapat melakukan pengecekan terhadap hasil ekoenzim di fase trial and error tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2023 kami akan melakukan survei peralatan yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan serta menyusun SOP bagi freelance. Kemudian pada bulan November 2023 perusahaan akan mendaftarkan lisensi OM dan juga merek dagang dan pada bulan Desember 2023 perusahaan akan melakukan pendanaan perusahaan oleh para pemilik perusahaan dan juga investor serta melakukan fiksasi terhadap pembelian fasilitas dan juga peralatan perusahaan. Kemudian pada bulan Januari hingga Maret 2024 perusahaan akan merancang sosial media perusahaan seperti website, Instagram dan juga akun e-commerce. Selain itu, perusahaan juga akan mulai melakukan produksi ekoenzim sebagai inventory yang akan didistribusikan pada awal usaha, yaitu pada bulan April 2024. Hal ini dilakukan karena proses pembuatan ekoenzimnya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Kemudian pada bulan Februari 2024, perusahaan juga akan mulai melakukan produksi ekoenzim untuk inventory bulan Mei dan pada bulan Maret 2024, perusahaan juga akan melakukan produksi ekoenzim untuk bulan selanjutnya. Selain itu, perusahaan juga akan mulai melakukan produksi dan pengemasan Jandexic sebagai inventory di awal usaha karena ekoenzim yang di bulan Januari kita buat itu sudah bisa digunakan dan kami juga akan melakukan quality control terhadap produk Jandexic. Selain itu, kami juga akan mulai menjalankan sosial media kami untuk meningkatkan relasi sebelum peluncuran produk dan hingga akhirnya pada bulan April 2024, perusahaan akan secara resmi meluncurkan produk Jandexic. Selanjutnya, setelah teman saya menjelaskan milestones pada slide sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana uang dari founder, dari owner, dan investor kami jalankan. Di sebelah kanan dapat terlihat itu ada project cost sebesar 133 jutaan. Nah, itu dana tersebut itu kami dapatkan dari owner sebesar 60% dan investor sebesar 40%. Nah, kepemilikannya adalah owner 70% dan investor 30%. Nah, dana sebesar 133 juta itu kami gunakan untuk mendanai human resource, marketing, operasional, lalu kemudian pembelian aset di awal. Nah, dari pembelian aset tersebut, itu tentu ada depresiasi yang kami juga sudah perhitungkan. Lalu kemudian pada mulai tahun ketiga, kami juga membagikan dividen.
Selanjutnya, dari bentuk usaha, Janresik masuk ke dalam bentuk usaha kecil dengan aset produktif yang memiliki Janresik sekitar 130 juta, dan Janresik ini sendiri memiliki manajemen tim yang masih terbatas dengan jumlah orang yang bekerja di dalamnya itu kurang dari 10. Oleh karena itu, Janresik ini masuk ke dalam golongan usaha mikro, kecil, menengah yang masuk ke dalam kategori usaha kecil. Baik teman-teman, untuk selanjutnya yaitu financing source. Nah, untuk financing source ini akan dibagi menjadi dua, yaitu source dan uses dari cash yang ada di Janresik. Nah, untuk source-nya sendiri kami 100% menggunakan paid in capital, yaitu sebesar 133 juta rupiah, 781.798. Kemudian untuk usesnya sendiri pada tahun ke-0 akan digunakan tentunya untuk fixed asset. Kemudian untuk tahun pertama digunakan untuk operating activities, dan untuk tahun keduanya digunakan untuk operating activities dan juga investing activities. Untuk tahun ketiganya digunakan untuk operating activities, investing activities, dan juga kami mulai untuk membagikan dividen, begitu juga untuk tahun keempat dan juga tahun kelima. Baiklah, selanjutnya adalah financing source. Jadi perusahaan kami itu tidak berencana mencari financing atau hutang dalam 5 tahun ke depan. Nah, sumber pendanaan perusahaan adalah dari founder dan investor. Nah, target kami mendapatkan pendanaan itu pada 1 Desember 2023, lalu berikut yang kami persiapkan. Lalu yang pertama adalah pada Juni 2023, yaitu mencari komunitas ekoenzim dan pelajari langkah-langkah secara detail. Lalu pada bulan yang sama kami mencoba trial and error membuat ekoenzim mandiri, yaitu sebagai langkah kami melakukan research and development. Lalu selanjutnya September 2023 kami mengecek hasil kualitas ekoenzim dan mencoba membuatnya secara manual. Lalu pada bulan Oktober 2023 kami mencari lokasi tangible asset berkualitas. Lalu kemudian pada bulan November 2023 kami melakukan pendaftaran lisensi BPOM dan merek dagang. Lalu pada tanggal 1 Desember 2023 kami mendapatkan pendanaan. Lalu pada bulan Desember 2023 kami membeli tangible asset dan bahan baku. Lalu pada bulan Januari 2024 kami sudah mulai produksi. Baik, untuk kesimpulannya, Janresik merupakan produk yang memiliki berbagai manfaat untuk lingkungan dan juga kulit. Dan ia juga salah satu produk dengan harga yang terjangkau. Adanya strategi pemasaran, meningkatkan brand awareness, dan mempromosikan produknya untuk menjadi lebih luas lagi. Nah, selain itu, manajemen sumber daya manusia penting untuk pengelolaan input hingga output Janresik dan melakukan pengembangan produk dengan berbagai inovasi. Baik, sekian presentasi dari Janresik. Kami ucapkan terima kasih. Makan ketupat pakai santan, menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.